Pak sampean Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3. Salah seorang siswi bernama TR duduk di bangku kelas 3 SMA mengeluh atas adanya pungutan yang dilaksanakan oleh komite sekolah di SMA negeri sekampung dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp1.840.000 yang katanya untuk pembangunan musola dan parkiran. Walaupun pembayaran melalui cicilan, namun sanksi yang mereka terima sangatlah berat karena harus tidak bisa mengikuti ujian bagi yang belum lunasi uang tersebut. Orang tua siswi, Saleh merasa kesulitan untuk membayar jumlah yang tidak sedikit itu. Ditambah lagi pembayaran juga tidak menggunakan kwitansi, sehingga menyebabkan banyak yang sudah bayar masih juga ditagih kembali. Alokasi dana disebutkan juga untuk laboratorium. Padahal kelas tersebut jarang masuk menurut siswi. Pak Saleh. Yang menjadi pertanyaan besar adalah selama pandemik ini sekolah masih daring kenapa harus ada pungutan yang belum jelas penggunaannya, bahkan diduga syarat dengan penyelewengan dengan tanpa adanya laporan yang jelas dari pihak sekolah, seakan kegiatan pungutan ini adalah akal-akalan saja. Belum lagi orang tua juga bingung sudah berapa cicilan yang dibayarnya, dan berapa lagi sisanya yang belum dibayar. Sehingga pungutan ini terkesan pembodohan terhadap wali siswa. Untuk mengklarifikasi berita tersebut, awak media Resolusi TV mencoba untuk mendatangi ke kediaman Ketua Komite Sekolah, Dr. Handus Saksi, untuk dimintai tanggapan terkait pungutan tersebut, karena Komite Sekolah juga lembaga sekolah yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Menurut Ketua Komite dana tersebut akan dibangun parkirap dan musola yang pengerjaannya diberikan ke pihak ketiga, yang menurutnya keputusan yang adalah usulan dari wali murid. Namun kenapa malah banyak orang tua siswa yang merasa janggal atas pungutan itu? Kebijakan yang tidak terkesan bijak ini diduga sudah berjalan semenjak kepala sekolah yang sebelumnya yaitu Dr. Hadus Mujiono, namun tanpa ada perubahan pungutan ini masih tetap berjalan ketika dipimpin kepala sekolah Sudono. Dasar pungutan disinyalir tidak jelas, seharusnya komite yang beranggotakan Adi Katimin, Haji Sembiring dan Jali tidak boleh melakukan pungutan pada masa Covid. Apalagi sekolah juga sudah menerima dana BOS, sesuai Permendikbud nomor 11. Motor itu ratusan. Kalau di tempat panas hujanan, kan kasihan aku ngono. Ini Mbak. Terus yang terakhir ini Jali ini. Oh Pak Jali. Poldes ini. Poldes ini, Kesra ya Pak ya. Oh, Pak, siapa namanya? Imam Ghazali. Jadi gini Mbak. Kami kan tadi ditelepon oleh salah seorang siswa di SMP, di SMA Negeri 1 Sekampung. Dia menceritakan tentang beban dia yang harus membayar komite sebesar 1.840.000. Apa itu benar itu Mbak? Sedangkan dari sekolah sendiri setiap pembayaran mereka tidak mau memberikan kwitansi. Dampaknya apa Mbak? Akhirnya tumpang tindih, ada yang sudah lunas dikatakan belum lunas, ada yang belum bayar, nggak jelas. Kenapa? Orang tua pun tidak tahu mereka sudah bayar apa belum karena tidak adanya kwitansi tadi. Nah, saya mau tanya Mbak, dasar dari pemungutan komite sebesar 1.840.000 itu apa Mbak? Kok bisa-bisanya? Itu kalau yang sebesar itu kami kurang tahu. Tidak tahu. Tapi kalau prosedur penarian itu memang kami sudah mengumpulkan daripada semua wali murid, sudah semua kami ajak musyawarah, terus mereka menyepakati. Ya, itu kapan itu Mbak? Kesepakatan itu lupa. Tapi pernah diadakan. Ya? Ada berita acaranya Mbak? Ada berita acaranya di sekolah, bisa dicek itu. Orang yang nah, segini Mbak, notilen itu. Mohon Mbak. Ya. Kita mengatakan begini Mbak, di dalam satu dinas atau instansi atau satu lembaga pendidikan sekalipun, itu kan ada stakeholder Mbak. Stakeholder di sekolah itu yang mengatur manajemen sekolah yang punya kepentingan. Saya mau bertanya Mbak, tugas dan fungsi komite itu sebagai apa Mbak di sekolah? Jadi tugas di komite di sekolah adalah sampai itu lembaga resmi yang membantu. Gimana? Yang terkumpul gimana kata sampean tadi? Yang dana komite sudah masuk berapa? Terus sudah digunakan berapa? Saya belum yang terkumpul tahu. Berapa? Belum tahu sampean. Belum tahu. Enggak dikasih tahu. Soalnya dari
bendara ini dari bendara sekolah juga belum mengadakan laporan. Belum mengadakan laporan. Siapa bendaranya, Pak? Sedangkan programnya itu sudah jelas, programnya untuk ngerehab musola dan membuat Tapi tempat belum tahu, parkir. sampai sekarang belum tahu. Belum tahu. Udah ada 1 tahun ini ya. Iya. Bendahara komite. Pak, sampean semasa menjadi ketua komite di SMA 1 Negeri Sekampung, berapa anggaran dana yang terkumpul sekarang ini semasa sampean menjabat sebagai ketua komite, Pak? Lupa, Pak. Lupa. Apa nggak tahu? Lupa, masalahnya saya sendiri nggak nganu. Nggak ngumpulkan itu loh. Nggak mengumpulkan. Jadi notelan itu nganu dari nganu sudah berapa lama sampean lupa itu, Pak? sekolah. Nah, kepala sekolah mengumpulkan wali murid ya. Sesuai buku ini kan, kalau kita nganu mengumpulkan wali murid, merencanakan anggaran belanja sekolah, kan kita mesti musyawarah gitu loh.